Halo semuanya, selamat datang kembali. Perkenalkan nama saya David dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tutorial instalasi dan konfigurasi DB Visualizer pada U16 menggunakan Docker. Nah, mungkin sedikit mengenai DB Visualizer. DB Visualizer itu merupakan software manajemen database atau basis data dan alat pengembangan yang mendukung berbagai database seperti Oracle, MySQL, Postgres, Microsoft SQL, dan sebagainya. Nah, fungsi utama dari software ini adalah untuk membantu pengguna dalam memantau, mengelola, dan memodifikasi database yang mereka miliki. Software ini juga dapat menampilkan hasil query dalam bentuk tabel ataupun grafik sehingga mempermudah penggunanya untuk melihat relasi antar tabel. Nah, untuk skenario yang kita gunakan untuk tutorial ini, kita akan menggunakan skenario seperti berikut. PT Bulat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Saat ini PT Bulat sedang ingin mempromosikan program baru perusahaan kepada seluruh kliennya. Salah satu karyawan PT Bulat mengajak kliennya untuk bertemu makan siang agar mempermudahnya menjelaskan mengenai program baru tersebut. Maka dari itu karyawan tersebut akan melaporkan pengeluarannya kepada perusahaan agar dapat direimburse perusahaan. Nah, maka dari itu untuk skenario ini kita akan menggunakan modul expenses, di mana nanti kita akan melihat perbedaan pada tabel expenses sebelum dan sesudah dilakukan skenario ini menggunakan DB Visualizer. Nah, mungkin sebelum kita melanjutkan tutorial menggunakan skenario, kita akan melakukan konfigurasi dan instalasi dari DB Visualizer itu sendiri terlebih dahulu. Nah, baiklah teman-teman, sebelum kita melanjutkan, teman-teman dapat mendownload terlebih dahulu DB Visualizer pada link berikut, di mana karena saya menggunakan Mac OS Intel, maka kita dapat menginstal untuk Mac OS Intel, ya teman-teman. Kita dapat klik download this installer di sini. Nah, nanti teman-teman akan mendownload sebuah file berformat DMG dan teman-teman bisa langsung mengklik save untuk mendownloadnya. Namun karena saya sudah mendownload file, maka saya tidak akan mendownloadnya lagi. Nah, apabila file sudah di-download, kita dapat buka file tersebut dan kita dapat melanjutkan proses instalasi dari DB Visualizer. Nah, untuk melakukan instalasinya kita bisa langsung mendrag logo DB Visualizer ke logo folder application seperti berikut. Nah, apabila sudah selesai, maka apabila kita lihat di sini kita sudah ada aplikasi baru ya DB Visualizer di sini. Nah, dengan ini kita sudah berhasil menginstal dari aplikasi DB Visualizer itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya adalah kita perlu melihat konfigurasi dari Docker Udo yang kita punya saat ini. Nah, untuk melihatnya kita bisa membuka folder instalasi Udo menggunakan Visual Studio Code. Nanti teman-teman bisa mengklik file, open folder, lalu memilih di mana teman mendownload Udo Docker-nya ya. Di sini karena saya mendownloadnya pada Udo Docker 2, maka di sini saya akan klik lalu klik open seperti ini. Nah, di sini karena sudah saya buka, kita dapat membuka Docker Compose yang kita gunakan untuk Udo ini. Nah, di sini teman-teman dapat melihat bahwa pada bagian DB, saya melakukan penambahan 2 baris, yaitu ports dengan konteks 5432, 5432 di sini. Kita perlu menambahkan bagian ini karena ports ini akan berguna agar kita dapat mengakses dari database pada Docker melalui DB Visualizer tersebut. Nah, apabila teman-teman belum memiliki definisi dari ports ini, maka teman-teman bisa menambahkan secara langsung sebelum kita menjalankan Udo. Nah, apabila teman-teman sudah menambahkan kode tersebut dan sudah memastikan bahwa Docker Compose sudah lengkap, maka teman-teman bisa menjalankan Udo dengan Docker Compose Up pada terminal. Nah, di sini apabila Docker sudah jalan, maka kita dapat membuka Udo. Nah, di sini saya sudah membuat database baru khusus untuk tugas ini, yaitu 16 tugas 9 konfigurasi ERP. Nah, teman-teman bisa membuat database baru dan pastikan demo datanya di checklist ya teman-teman untuk database tersebut. Nah, apabila sudah kita bisa login. Apabila kita sudah login, karena kita akan melihat dari tabel expenses sesuai dengan skenario, maka kita dapat mengaktifasi modul expenses terlebih dahulu.
Kita dapat melakukan dengan mengklik activate di sini. Nah, apabila sudah selesai, dapat lihat bahwa sekarang pada modul expenses sudah ada tulisan installed ya. Nah, kita dapat membuka modul tersebut dengan mengklik modul expenses. Nah, di sini karena kita menggunakan demo data, maka di sini dapat lihat bahwa sudah ada beberapa expenses yang sudah dibuat secara default ya teman-teman. Nah, di sini karena kita sudah berhasil membuat modul expenses, maka kita dapat mencoba melihat dari tabel expenses sendiri di database menggunakan DB Visualizer. Nah, maka dari itu teman-teman bisa membuka DB Visualizer yang sudah di-download. Nah, di sini apabila sudah terbuka, maka kita akan membuat create a database connection, lalu mengklik create a connection di sini. Nah, di sini kita dapat mencari Postgres karena database Odoo yang kita gunakan menggunakan Postgres SQL. Kemudian untuk namanya bisa teman-teman ganti. Saya akan menamakannya Odoo tugas 9. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah bagian port dan juga pada authentication. Nah, di sini portnya dapat kita sesuaikan dengan port yang sudah kita atur pada Docker Compose sebelumnya. Nah, di sini karena saya mengatur 5432, maka sudah sesuai dengan secara default yang dimiliki oleh DB Visualizer juga, yaitu 5432. Nah, di sini untuk user ID dan passwordnya, teman-teman dapat melihat Docker Compose juga. Di sini dapat lihat bahwa Postgres user dan Postgres passwordnya bernama Odoo dan juga memiliki password Odoo. Maka kita dapat mengisi user ID dan juga passwordnya sama seperti pada Docker Compose, yaitu Odoo secara langsung. Nah, apabila sudah, kita dapat mengklik ping server terlebih dahulu. Nah, apabila sudah ada successfully verified, maka kita dapat mencoba mengklik connect untuk terhubung ke dalam database pada Odoo itu sendiri. Nah, di sini dapat lihat bahwa sekarang sudah ada kolom databases. Nah, ini dapat kita buka. Nah, di sini akan terlihat seluruh database yang kita miliki pada Odoo kita. Nah, karena database yang saya gunakan sebelumnya adalah tugas 9, maka di sini saya akan buka O16 tugas 9 konfigurasi RP. Lalu kita dapat membuka skema, lalu melihat public. Lalu kita dapat mengklik table di sini. Nah, di sini nanti akan terlihat seluruh tabel yang dimiliki dari Odoo secara default. Nah, di sini nanti kita akan mencoba mengeksplorasi dari tabel yang akan kita gunakan pada modul expenses. Nah, untuk melihat tabelnya secara keseluruhan, kita dapat mengklik kanan lalu memilih Open in Tab ya teman-teman untuk melihat seluruh tabelnya. Nah, di sini kita dapat mengklik References untuk melihat relasi dari seluruh tabel yang ada. Nah, di sini kita tunggu terlebih dahulu karena masih loading, karena tabelnya sangat banyak sekali di Odoo 16 ini. Nah, di sini apabila sudah selesai, maka dapat terlihat seluruh relasi dari tabel yang ada pada Odoo 16. Di sini apabila kita zoom, maka dapat terlihat bahwa terdapat berbagai tabel dengan berbagai garis relasi dari satu tabel ke tabel lainnya. Nah, di sini mungkin kita hanya akan berfokus ke expenses terlebih dahulu. Nah, kita dapat kembali ke kolom table, lalu kita dapat mencoba mencari expenses pada expense pada search bar. Di sini dapat lihat terdapat beberapa tabel yang memiliki nama expense. Nah, di sini yang akan kita coba perhatikan adalah HR expense karena HR expense merupakan tabel yang akan mendukung dari modul expense itu sendiri. Nah, teman-teman bisa mengklik kanan lalu membuka open a new tab ya. Nah, di sini apabila kita sudah buka di new tab, kita dapat mengklik data dan dapat lihat bahwa sudah ada beberapa data di sini.
ini merupakan data yang kita lihat sebelumnya di UDU 16, yaitu data-data yang merupakan demo data secara default. Nah, di sini dapat lihat bahwa nama-namanya ada screen, laptop, travel by car, language customer, paintball, dan sebagainya. Nah, apabila kita kembali ke halaman UDU 16, nah kita dapat melihatnya itu di description, yaitu ada laptop, screen, lalu ada hotel expenses, travel by air, dan sebagainya. Di sini juga ada semuanya. Yang karena di sini merupakan penyimpanan database dari modul expense itu sendiri. Nah, kemudian untuk melihat relasi dari tabel HR expense ini, kita dapat kembali ke tab tables yang kita buka sebelumnya, lalu mengklik references, lalu di sini kita coba memilih specified tables. Nah, kemudian di sini kita dapat mencari tabel HR expense, lalu kita klik OK. Nah, di sini dapat lihat bahwa dari HR expense sendiri memiliki banyak sekali relasi tabel dengan tabel lainnya. Nah, di sini merupakan tabel dari HR expense sendiri, dapat terlihat bahwa terdapat beberapa kolom seperti employee ID, product ID, company ID, lalu ada name, unit amount, description, create date, dan sebagainya. Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa HR expense ini akan berhubungan dengan berbagai tabel pada accounting seperti account move line, kemudian juga ada expense tax, dan juga berbagai tabel lainnya di sini. Nah, di sini kita juga dapat melihat dari setiap employee, lalu produk, lalu company, currency, dan sebagainya itu juga berhubungan dengan tabel lainnya. Mungkin seperti employee, maka employee akan berhubungan dengan tabel dari HR employee itu sendiri. Sehingga untuk expense yang akan diajukannya itu akan menggunakan data real dari tabel employee, sehingga semuanya akan sesuai dengan sistem. Nah, tidak hanya employee, itu juga berlaku misalnya untuk company. Apabila kita coba klik company, maka itu akan berhubungan dengan tabel company di sini. Kita dapat melihat berbagai kolom yang dimiliki oleh tabel company. Nah, itu juga berlaku untuk berbagai kolom lainnya di sini, teman-teman. Nah, kembali ke halaman data pada HR expense di sini, kita akan coba membuat data baru melalui UDU, dan kita akan melihat perubahan yang terjadi pada tabel HR expense ini. Nah, kita coba kembali ke UDU, lalu kita coba membuat expense baru. Kita dapat mengklik create. Nah, di sini kita dapat membuatnya sesuai dengan skenario, di mana skenario-nya kita salah satu karyawannya melakukan makan siang dengan klien. Nah, di sini maka saya akan menulis di deskripsinya makan siang dengan klien. Nah, untuk kategorinya di sini kita dapat memilihnya meal saja karena merupakan makan siang. Lalu untuk totalnya di sini akan saya isi 100.000 saja. Nah, di sini karena kita akan mengajukan reimburse, maka kita akan menulisnya paid by employee, karena nanti di sini akan diproses oleh perusahaan untuk dilakukannya reimburse. Nah, kemudian di sini kita juga dapat attach receipt, sehingga kita dapat menambahkan dari resip makan siang yang kita lakukan. Di sini akan saya klik attach receipt. Nah, di sini saya akan menggunakan gambar selain resip aja, yaitu gambar meja hitam sebagai contoh saja. Nah, di sini apabila sudah kita attach, resipnya akan terlihat bahwa nanti resipnya akan terlihat di sisi kanan ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita dapat mengklik create report. Nah, apabila sudah dibuat, maka coba kita kembali ke DB Visualizer di sini. Nah, di sini kita dapat mengklik refresh untuk mereload seluruh data-data pada tabel. Nah, di sini dapat terlihat bahwa terdapat baris baru dengan ID 17, dan apabila kita lihat pada kolom name-nya, itu memiliki nama makan siang dengan klien sesuai dengan deskripsi yang kita buat sebelumnya. Nah, di sini karena database ini melihat secara real time, DB Visualizer ini melihat secara real time dari data-data pada database, sehingga apabila kita sudah menambahkan expense baru, maka di sini akan langsung terlihat juga. Nah, di sini dapat terlihat bahwa state-nya masih berstatus draft, karena di UDU 16 ini kita juga belum melakukan perubahan status menjadi submitted dengan melakukan submit to manager. Nah, di sini dapat kita lihat juga date-nya merupakan sesuai dengan date hari ini, yaitu 10 Mei. Kita juga dapat melihat untuk total amount-nya 100.000 ya, sesuai dengan yang kita tulis sebelumnya pada saat membuat expense tersebut. Nah, apabila kita mengklik submit to manager, maka seharusnya state di sini akan berubah dari draft menjadi status yang baru ya. Nah, di sini akan coba kita klik submit to manager. Kemudian akan kita coba refresh.
Nah, di sini sekarang sudah menjadi reported hal tersebut karena reported itu menandakan bahwa kita sudah mensubmitnya atau mereport expense ini ke manajer. Nah, apabila kita ubah lagi menjadi approve, maka di sini apabila kita refresh akan statusnya menjadi approve. Nah, mungkin sekian dari visualisasi menggunakan DB Visualizer dan juga tabel yang kita lihat ya, terutama tabel HR expense pada U16 menggunakan DB Visualizer. Teman-teman dapat melanjutkan eksplorasi secara mandiri untuk melihat dari modul-modul lainnya dan bagaimana modul lainnya itu bisa memiliki relasi dengan tabel dari modul lain pada U16. Nah, untuk langkah-langkah yang saya lakukan di tutorial ini juga saya cantumkan di deskripsi video pada artikel Medium saya, teman-teman dapat mengikutinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mungkin sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton semuanya.